Pantas Agus Buntung selalu pesan kamar nomor 6, letaknya strategis. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Salah satunya mengenai lokasi Agus melakukan pelecehan di Nangs Homestay. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika mengungkap kebiasaan Agus Buntung yang kerap menyewa kamar homestay yang diduga menjadi lokasi pelecehan sejumlah korban. Wayan mengatakan, dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 cewek yang berbeda ke tempatnya. Bahkan Agus selalu menyewa kamar nomor 6 yang letaknya berada di pojokan. Selalu nomor 6 tidak pernah pindah-pindah, itu letaknya di pojokan, kata Wayan sambil menunjuk lokasi kamar tersebut. Belum diketahui alasan Agus selalu menyewa kamar 6 tersebut. Dari pantauan tribunlombok.com, kamar tersebut dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Ukurannya pun tidak terlalu luas, berkisar 3x3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Wayan juga mengatakan usai menyewa kamar tersebut, perempuan yang dibawa Agus tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Biasa saja, tidak ada yang aneh, kata Wayan. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat melakukan rekonstruksi di dalam kamar nomor 6 tersebut terdapat 2 keterangan yang berbeda dari pelaku dan korban. Menurut pelaku saat berada di dalam kamar, korban lebih aktif saat melakukan hubungan. Sementara versi korban, pelaku lebih aktif saat berada di dalam kamar. Perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka di lapangan akan kami akomodir, kata Syarif. Syarif mengaku dalam menangani kasus ini pihaknya sangat berhati-hati, pasalnya kasus ini melibatkan 2 kelompok rentan, di mana kelompok rentan perempuan sebagai korban dan kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka. Sosok yang diduga bantu Agus Buntung lakukan aksi bejatnya, datang ke TKP rekonstruksi. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya, yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Suartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung, yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus, diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Dalam wawancara di kanal YouTube Nusantara TV, Andre Saputra mengungkap pengakuan 15 korban pelecehan seksual Agus Buntung. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Hampir semua korban yang 15 korban itu memang tersangka meminta tolong ke korban untuk menelepon ibunya, pelaku, ungkap Andre Saputra dikutip tribunnewsbogor.com. Kemungkinan ada, ibu Agus membantu kejahatan Agus, tapi itu nanti pihak kepolisian menggali hal tersebut. Apakah ibunya komplotan bersama pelaku? Untuk keterangan korban, hampir 15 korban mengatakan minta tolong untuk diperiksa juga ibu tersangka. Karena sama semua, modusnya Agus, tersangka meminta tolong telepon ibunya saat melakukan aksinya, sambungnya. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Pelaku meyakinkan korban dengan menelepon ibunya. Dengan HP korban, pelaku telepon ibunya.
Pelaku mengatakan, "Mak, saya ingin memberikan 1 kilogram batang emas ke korban." Kemudian ibunya pelaku mengatakan, "Iya." Korban berpikir kok segampang itu ibu pelaku memberikan 1 kilogram emas. Sedangkan korban melihat dari cara berpakaian pelaku dia tidak menampakkan punya emas 1 kilogram, imbuh Andre. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Motifnya tuh sama, misalnya, korban menolak, tiba-tiba ditelepon sama pelaku atau tersangka atau chat, karena sudah dapat nomor telepon korban dari modus telepon ibu tadi, ujar Andre. Pengakuan Ibunda Agus sementara itu, Ibunda Agus yang dituduh sebagai komplotan sempat mengurai cerita mengejutkan. I Gusti Ayu Aripatni membantah putranya adalah pelaku pelecehan seksual. Karenanya saat sang putra jadi tersangka, I Gusti Ayu Aripatni sempat syok. "Kaget saya, bahkan saya syok pas Agus ditetapkan tersangka. Saya sampai dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Saya anggap diri saya udah nggak ada waktu itu," akui I Gusti Ayu Aripatni. Tak percaya putra kesayangannya melakukan hal bejat, I Gusti Ayu Aripatni terus membela Agus Buntung. Diakui I Gusti Ayu Aripatni, sejak putranya kecil, dialah yang membantu dalam aktivitas sehari-hari. "Saya nggak kuat melihat anak saya, udah kondisinya kayak begini, terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk akal. Bagaimana dia buka baju celana sendiri sementara dari bayi sampai sebesar ini saya merawat," pungkas I Gusti Ayu Aripatni. Lantaran hal tersebut, I Gusti Ayu Aripatni pun setia mendampingi Agus Buntung meski telah berstatus tersangka. Terlihat I Gusti Ayu Aripatni terus mengawal Agus yang menjalani rekonstruksi hari ini. Fasilitas kamar nomor 6 yang selalu dipesan Agus Buntung. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Salah satunya mengenai lokasi Agus melakukan pelecehan di Nangs Homestay. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika mengungkap kebiasaan Agus Buntung yang kerap menyewa kamar homestay yang diduga menjadi lokasi pelecehan sejumlah korban. Wayan mengatakan, dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 cewek yang berbeda ke tempatnya. Bahkan Agus selalu menyewa kamar nomor 6 yang letaknya berada di pojokan. "Selalu nomor 6 tidak pernah pindah-pindah, itu letaknya di pojokan," kata Wayan sambil menunjuk lokasi kamar tersebut. Belum diketahui alasan Agus selalu menyewa kamar 6 tersebut. Dari pantauan tribunlombok.com, kamar tersebut dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Ukurannya pun tidak terlalu luas, berkisar 3x3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Wayan juga mengatakan usai menyewa kamar tersebut, perempuan yang dibawa Agus tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. "Biasa saja, tidak ada yang aneh," kata Wayan. Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat melakukan rekonstruksi di dalam kamar nomor 6 tersebut terdapat 2 keterangan yang berbeda dari pelaku dan korban. Menurut pelaku saat berada di dalam kamar, korban lebih aktif saat melakukan hubungan. Sementara versi korban, pelaku lebih aktif saat berada di dalam kamar. "Perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka di lapangan akan kami akomodir," kata Syarif. Syarif mengaku dalam menangani kasus ini pihaknya sangat berhati-hati, pasalnya kasus ini melibatkan 2 kelompok rentan, di mana kelompok rentan perempuan sebagai korban dan kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka. Tampang angkuh Agus Buntung saat rekonstruksi disorot, ngaku pamannya polisi. Tersangka kasus pelecehan terhadap 15 korban, Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung atau Agus Trax mengikuti rekonstruksi yang digelar hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung menjalani rekonstruksi di 3 tempat, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Pada video rekonstruksi terlihat Agus Buntung mengenakan alma mater biru, celana panjang, dan sandal. Agus menjalani adegan saat dirinya dibonceng oleh korban menggunakan sepeda motor. Saat menjalani rekonstruksi itu, Agus Buntung tampak tidak memakai masker. Ia dengan percaya diri mengangkat kepalanya tinggi dan sesekali melihat ke arah sekelilingnya. Pada video yang dilansir dari Tribun Lombok, diperlihatkan pula homestay TKP persetubuhan yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Sesampainya di homestay itu, terlihat korban yang diperagakan oleh petugas laki-laki mengeluarkan uang dari dalam kantongnya.
Setelah memberikan uang pada saksi penjaga homestay, keduanya kemudian masuk ke dalam kamar nomor 6. Homestay itu bernuansa Bali dengan terdapat kain kotak-kotak hitam putih di beberapa sisi. Menurut pengakuan salah satu korban, Bunga, nama samaran, mengaku sempat meminjami uang kepada Agus untuk registrasi homestay. Sas di registrasi itu dia pinjam uang saya separuh soalnya uangnya gak cukup, saya kasih pinjam separuh, kata Bunga dikutip dari YouTube TV One News, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Bunga juga mengaku sempat melihat reaksi aneh dari penjaga homestay saat melihat dirinya datang dengan Agus.